Selamat datang kembali di Kupasan Sumber ini. Hari ini kita bakal dalami satu bab menarik dari buku The Art of Laziness. Fokusnya ke sesuatu yang mungkin Anda banggakan malah. Mitos multitasking. Kita coba bongkar nih, kenapa sih usaha ngerjain banyak hal barengan itu malah bisa, bikin rugi? Oke, siap ya? Kita mulai, bab ini langsung dibuka pakai kutipan Confucius yang, lumayan nusuk sih. Orang yang ngejar dua kelinci nggak bakal nangkep satu pun. Kayaknya ini langsung ke inti soal multitasking banget ya. Tepat sekali. Kutipan itu pas banget merangkum argumen utama buku ini. Multitasking itu kan definisinya ngerjain lebih dari satu hal barengan. Sering banget dianggap, efisien nih. Tapi buku ini bilang, justru kebalikannya. Alih-alih cepat, multitasking malah nurunin kualitas kerja, bikin kita cepat capek, dan yaitu ningkatin stres, gara-gara otak dipaksa ganti-ganti fokus terus. Soal capek sama stres itu menarik. Sumbernya jelasin nggak? Kenapa sih ganti-ganti tugas itu kok nguras energi banget? Kan rasanya gampang aja kita pindah. Nah, itu dia, itu ilusinya. Sumbernya jelasin kalau otak kita tuh sebenarnya nggak ngerjain dua tugas kompleks secara bersamaan. Nggak bisa. Yang terjadi itu namanya task switching. Jadi pindah tugas tapi cepet banget. Nah, setiap perpindahan ini, sekecil apapun kelihatannya, butuh energi mental. Butuh waktu buat fokus lagi. Akumulasi dari pindah-pindah inilah yang bikin, yaitu capek dan performa turun. Yang lebih serem lagi, risiko bikin salahnya naik drastis. Risiko kesalahan ya, sering banget dianggap sepele itu. Apa sumbernya kasih contoh gitu, separah apa sih detail kecil yang bisa kelewat pas kita lagi, pecah fokus gitu. Mars Climate Orbiternya NASA, tahun 99, itu wahana antariksa mahal banget, $125 juta, hancur. Dan sebabnya bukan karena masalah teknis rumit gitu. Oh iya? Terus kenapa dong? Gara-gara kesalahan konversi satuan yang, ya ampun, dasar banget. Satu tim pakai satuan Inggris, tim lain pakai metrik. Dan nggak ada yang ngecek ulang detail penting itu. Detail kecil tapi fatal. Wah, serius? Cuma gara-gara satuan? Itu ngeri banget sih, kesalahan sepele bisa hancurin proyek semahal itu. Ini bener-bener nunjukin bahayanya kalau fokus kita buyar ya, yang gampang banget kejadian pas kita lagi multitasking. Persis, contoh NASA itu jadi jantung argumen buku ini, fokus penuh ke satu tugas penting dalam satu waktu itu krusial banget. Sumber ini juga ngutip pepatah lama, iblis ada dalam detail. Nah, multitasking ini kayak buka pintu lebar-lebar buat si iblis detail itu nyelinap masuk. Seringkali nggak kedeteksi, tapi akibatnya bisa jauh lebih besar dari yang kita kira. Bener juga ya. Mengingat iblis ada dalam detail dan risikonya segede itu, gimana dong caranya biar kita nggak kejebak multitasking ini? Ada tips praktis dari sumbernya? Ada beberapa strategi yang cukup konkret. Pertama, dan ini yang paling dasar nih, lawan godaan buat pindah-pindah tugas. Fokusin waktu buat selesain satu kerjaan dulu, baru mulai yang lain. Awalnya mungkin rasanya lambat, tapi hasilnya lebih bagus nanti. Kedua, sebisa mungkin ciptakan lingkungan kerja yang minim gangguan. Ini emang tantangan berat sih di zaman sekarang, tapi penting banget. Iya sih, ngilangin gangguan itu ngomongnya gampang ya. Apalagi sekarang, sumbernya ada nyebutin gangguan spesifik zaman modern gitu. Ada, iya. Secara spesifik disebutin soal notifikasi HP. Ponsel kita ini loh. Sumbernya nyaranin buat matiin aja semua notifikasi yang nggak penting-penting amat pas lagi fokus kerja. Tiap bunyi ting atau getar kecil, itu kan sebenarnya undangan buat task switching lagi, ngerusak konsentrasi. Intinya, kita harus rebut lagi kendali perhatian kita. Oke, jadi kelola tugas, kelola gangguan. Ada lagi saran lain? Ada satu pertanyaan buat refleksi yang penting juga. Coba pikirin deh, apa semua tugas yang pengen Anda kerjain barengan itu emang harus dikerjain sekarang? Sumbernya ngajak kita buat identifikasi tugas mana sih yang paling penting buat capai tujuan kita. Terus ya udah, fokusin energi ke situ. Seringkali kita multitasking itu bukan karena semua penting, tapi karena kita kejebak sibuk aja. Ngerjain banyak hal yang dampaknya kecil sebenarnya. Oh ya, ada juga singgungan soal istirahat. Kalau memungkinkan, tidur siang singkat itu katanya bisa bantu banget balikin fokus. Tidur siang ya? Iya, tapi ada catatannya. Kurang dari sejam, dan jangan lewat jam 3 sore, biar nggak ganggu tidur malam.
Oke, jadi setelah kita bongkar semua ini ya, kesimpulan utamanya apa nih buat Anda semua yang dengerin? Kayaknya pesannya bukan cuma jangan multitasking gitu aja ya, tapi lebih ke ngebongkar ilusi kalau kita tuh bisa ngerjain banyak hal barengan cara efektif. Sumber ini kayak nantang kita buat ngakuin keterbatasan fokus kita demi kualitas gitu ya. Nah, ini soal kualitas kerja, soal kesehatan mental kita juga, dan yaitu menghindari bencana kecil atau bahkan besar kayak contoh NASA tadi. Gara-gara kita kurang perhatian sama detail. Ini pengingatlah kalau sibuk itu nggak sama dengan produktif, beda. Nah, sebagai penutup, coba deh Anda renungkan ini. Mengingat peringatan tadi, iblis ada dalam detail, kira-kira detail penting apa ya dalam kerjaan atau hidup Anda sekarang yang mungkin lagi berisiko kelewat gara-gara Anda ngerasa harus nanganin terlalu banyak hal sekaligus? Coba pikirin itu. Sampai jumpa di kupasan sumber berikutnya ya.